Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Konflik. Film ini sendiri bercerita tentang seorang mantan anggota militer yang harus menderita di penjara dengan berbagai siksaan. Baiklah, tak perlu banyak spoiler, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang veteran perang yang baru pulang ke negara asalnya. Pria itu bernama Ray. Ray berencana pensiun dari dunia militer dan berniat menikah dengan pacarnya. Di sisi lain, terlihat seorang gadis cantik yang sedang duduk sendirian bernama Kelly. Tiba-tiba Ray datang ke sana memberi kejutan. Tentu Kelly sangat senang dengan kehadiran Ray. Saat itu juga Ray melamar Kelly untuk menjadi istrinya, dan Kelly pun menerimanya. Can you give me an answer or what? Yes! Kemudian saat mereka akan pulang, tiba-tiba datang dua orang pria yang mencoba mengganggu Kelly. Ray pun mencoba tenang dan berniat pergi dari sana. Namun saat salah satu pria membuka celana di depan Kelly, Ray menjadi kalap dan menghajar mereka berdua. Ray, get in the car! Akan tetapi saat salah satu dari mereka mengeluarkan pisau, Ray berhasil menghalaunya, namun pria itu tewas terkena senjatanya sendiri. Kemudian Ray menemui pengacaranya dan membahas masalah ini. Di sana Ray dihadapkan dengan dua pilihan sulit. Yang pertama, Ray mengaku bersalah dan hanya akan dihukum 2-3 tahun dengan masa tahanan 18 bulan saja. Dan pilihan kedua adalah, jika Ray tidak mengaku bersalah, maka hukumannya bisa 5-8 tahun di penjara. Dua pilihan yang sangat sulit tentunya. Namun sepertinya Ray akan memilih mengaku bersalah dan menjalani masa hukuman selama 18 bulan. Di sisi lain, terlihat ayah dari pria yang dibunuh Ray sedang mencari informasi di mana Ray dipenjara. Setelah mendapat informasi tentang Ray, dia langsung memberi bonus orang kepercayaannya itu. Berpindah ke sebuah penjara, di mana terlihat orang yang berkuasa di penjara itu yang bernama Jack. Tak lama kemudian, dia didatangi ayah dari pria yang telah Ray bunuh. Pria itu sendiri bernama Harvey. Harvey yang merasa terpukul dengan kematian anaknya, meminta Jack untuk menyiksa dan membuat Ray menderita di penjara itu. Sebagai imbalannya, Harvey akan memberikan koper berisi uang yang jumlahnya tidak sedikit. You always think your kids are gonna outlive you, you know? You want him dead? Sementara itu, seorang sipir bernama Rico sedang memberi wejangan kepada para napi baru. Rico meminta Ray dan tahanan lainnya untuk membuka pakaian mereka. Di sini Rico sudah tampak tidak menyukai Ray, di mana dia memukul Ray beberapa kali di tubuhnya. Setelah itu mereka diberi pakaian yang sama untuk dikenakan. Kemudian Ray dibawa para sipir untuk menemui Jack Morrison. Di sana Jack membaca riwayat Ray yang telah bertugas di militer selama 12 tahun. Namun di penjara ini, Ray bukanlah siapa-siapa, jadi jangan coba-coba melawan. Setelah itu Jack mempersilahkan Ray untuk pergi. Namun saat di luar, Ray tak sengaja bersenggolan dengan napi lain hingga hampir berkelahi. Tiba-tiba sekelompok napi yang dipimpin oleh Mazen datang membantunya. Hampir saja terjadi bentrok dua kelompok napi itu. Untung saja datang seorang sipir untuk memisahkan mereka. Touch him again, you're a dead man. Setelah itu, Ray ditugaskan untuk mengantarkan buku ke perpustakaan penjara. Di sana Ray bertemu dengan narapidana lain bernama David. Saat sedang santuy di selnya, Ray didatangi dua sipir untuk memeriksanya. Di sana sipir menemukan foto pacar Ray. Dan saat foto itu dijilatnya, Ray terlihat sangat marah. Bahkan Ray semakin dibuat emosi saat Rico merobek foto pacarnya. Rico memancing Ray untuk memukulnya. Akan tetapi Ray tetap sabar menahan emosinya. Hal itu justru membuat Rico sangat marah kepadanya. Kemudian saat Ray sedang mandi, dia didatangi pria tinggi besar yang meminta Ray untuk memainkan burungnya. Tentu saja hal itu membuat Ray jijik dan langsung menghajarnya. Setelah itu Rico datang dan langsung memukul Ray. Kemudian Ray dibawa ke ruangan Bang Jack.
Di sana Ray mengatakan kalau dia hanya membela diri. Namun Jack justru mengatakan kalau hal seperti itu biasa terjadi. Mendengar itu, Ray mengatakan bahwa Jack-lah penjahat sesungguhnya. Make no mistake. Saat waktunya makan siang, Ray bertemu dengan beberapa teman baru, yaitu David, Mac, dan bocah yang baru berusia 18 tahun. David mengatakan sangat menyedihkan jika anak muda menghabiskan waktunya di penjara. In a place like this. Obrolan Ray dan David lanjut di perpustakaan. Di sini terungkap kenapa David di penjara. 15 tahun yang lalu, David dan adiknya merampok truk pembawa uang dan menembak mati seorang polisi. Namun adiknya harus tewas saat kejadian tersebut. Fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa uang tersebut belum ditemukan hingga kini. Dan hanya Davidlah yang mengetahui letak uang itu. Gave me 3 life sentences. Never getting out, Ray. Suatu hari, Ray mendapat kunjungan dari Kelly. Di sana Ray terlihat sangat senang dengan kedatangan Kelly pacarnya. Namun baru saja bertanya kabar, Rico datang dan mengatakan waktu berkunjung telah habis. I want to touch you so bad. The business over, you'll have to go home. Scene berpindah saat Ray dan Mazen sedang bermain kartu bersama kelompok gengnya. Di sana Ray memenangkan permainan kartunya. Dan mendapatkan banyak rokok yang dikumpulkan si bocah 18 tahun. You think you know me? Saat di lapangan, bocah 18 tahun itu didatangi si Hammer yang mengajaknya untuk mengasah pedangnya. Untungnya Ray datang dan melumpuhkan si Hammer. Namun tiba-tiba sipir datang dan memisahkan mereka. Stand down! Saat sedang mengepel lantai, Ray didatangi pria yang di awal film mengajaknya bertarung. Kali ini Ray tanpa ampun menghajar pria itu. Tak lama kemudian, Rico bersama Jack datang ke tempat itu. Jack yang mempunyai misi sendiri, menghukum Ray dengan menusuk lubang belakangnya menggunakan tongkat. Kemudian terlihat para sipir sedang berkumpul membahas sesuatu. Tiba-tiba datang satu sipir yang tidak disuap karena menemukan keganjilan. Karena semenjak kehadiran Ray, banyak sekali masalah yang terjadi. Was the warden also informed? Suck each other's cocks. Di sisi lain, Ray memberitahu alasan kepada David, kenapa dia berhenti dari militer. Saat di Irak, dia tak sengaja menembak mati seorang anak berusia 16 tahun. Dan itu membuatnya sangat terpukul. Kemudian obrolan mereka berlanjut di lapangan. Tak lama kemudian Mazen bersama anak buahnya mendatangi mereka. Di sini Mazen dan kelompoknya mulai tidak menyukai Ray, karena bergaul dengan David. Told you he's a fucking dog. Lalu saat Ray dan David sedang mandi, kelompok Mazen datang dan menusuk seorang napi hingga tewas. Mereka sengaja melakukan itu, agar Ray yang dituduh telah membunuh. Untuk menghindari tuduhan itu, Ray mendatangi kelompok pria yang tadi dibunuh. Ray mengklarifikasi kalau bukan dia pelakunya. Sehingga mereka yakin kalau ini pasti ulah kelompok Mazen. Berpindah ke bocah 18 tahun, dia didatangi si Hammer, dan mendapat perlakuan tak senonoh dari pria tinggi besar itu. Di sisi lain, Kelly datang untuk mengunjungi Ray pacarnya. Namun dia mendapat perlakuan tak wajar dari ketua sipir. Kelly diminta melepas semua pakaiannya, dengan alasan tak masuk akal. Namun demi bertemu dengan kekasihnya, Kelly pun terpaksa melakukannya. You smell nice. Ternyata Rico merekam itu dan menunjukkannya kepada Ray. She's a lot sexier naked. Sementara si bocah 18 tahun itu, terpaksa membunuh si Hammer karena terus dipaksa mengasah pedangnya. Kembali kepada Ray, dia dibawa menghadap Mazen yang ternyata telah bersekongkol dengan Rico. Di sana Mazen mengancam akan membunuh Kelly, hingga membuat Ray mengamuk sejadi-jadinya. Akibat kejadian itu, Ray harus dikurung di sel isolasi yang gelap dan sangat dingin. Hari demi hari Ray merasa tersiksa di ruangan tersebut.
Setelah sekian lama di sel isolasi, Ray dikeluarkan oleh sipir yang tidak disuap. Sipir itu bertanya kepada Ray sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun Ray enggan menjawabnya, karena dia sudah tidak percaya siapapun. I can't help you if you don't talk to me. Saat di lapangan, Jet dipaksa Mazen untuk menghabisi Ray. Namun karena kebaikan Ray, Jet tak mampu melakukannya. Akibat dari penolakan itu, bocah 18 tahun itu akhirnya harus tewas di tangan Mazen. Ray yang emosinya sudah memuncak, langsung mendatangi kelompok Mazen di lapangan. It's just a kid. Setelah dengan mudah melumpuhkan si botak, Ray didukung napi lainnya untuk duel dengan Mazen 1 lawan 1. Ray dengan mudah mengalahkan Mazen. Namun saat Ray akan menghabisinya, David memintanya agar jangan melakukan itu. Ketika dilepaskan, ada sebuah pisau yang terjatuh di depan Mazen. Mazen yang akan membunuh Ray, berhasil dihalangi oleh David. Tapi Mazen harus tewas, ditusuk oleh pimpinan kelompok saingannya. Kemudian Ray masuk ke ruangan Jack Morrison. Di sana Ray bertanya, apa yang membuat semua ini menimpa dirinya. Lalu Jack berterus terang kalau sebenarnya dirinya telah dibayar agar Ray menderita saat di penjara. Ternyata percakapan itu telah Ray rekam dengan HP di balik celananya. Kemudian sipir jujur bersama timnya masuk untuk menahan Jack. Begitupun dengan 2 sipir lainnya. Setelah itu Ray menjenguk David yang ternyata masih hidup. Di sini David memberikan info lokasi uang yang disembunyikannya. David juga meminta Ray untuk memberikan separuh uang itu kepada putrinya. The bag full of my daughter. Can't take it. Yeah, fuck that. Hari itu juga Ray akhirnya bebas, dan di sana dia disambut oleh kekasih tercinta. Di akhir film, Ray menemui putri dari David, dan memberikan sebuah tas berisi penuh uang. Should visit. Sementara di sisi lain, sipir jujur meminta napi baru untuk memakai baju narapidana. Dan ternyata napi baru itu adalah Harvey, orang yang menyuap Jack dan penyebab semua kekacauan ini. Lalu film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.